Waduh, ini di mana ya? Tadi kayaknya aku masih tidur deh. Aku sekarang udah di sini aja. Mana? Waduh, ini kayak suasananya, wah, kayak dulu banget nih. 40 tahun atau 50 tahun ke belakang pasti. Gak ada orang lagi. Udah deh, coba sana dulu. Oh, ternyata aku salah. Sini rame banget malah. Lagi pada euforia apa ya? Sini rame banget nih. Bahkan, kayaknya gue gak pernah lihat selama ini. Kenapa ya? Aduh, nggak enak banget sih. Ganggu banget pastinya. Ya, daripada nggak tahu infonya. Dan kalau aku kesini, biasanya kan ada sesuatu gitu ya. Mas, sini. Maaf banget Iya, sih, maaf. gimana Mas? Maaf banget diganggu ya. Kalau boleh tahu, lagi beda acara apa dan paling penting mbak, Lah, ini ini gimana kan hari ya? kemerdekaan. Masnya mau mensyukuri nikmat. Oh, oh, ini tahun 1945. Jadi baru kemarin merdeka. Lah, iya, ini Ya 1945. ampun, Masnya ngelindung selamat mas, selamat. Dan ini di mana ya? di Makassar. Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, makasih mas, masih. Jauh banget tadi di sini ya. Jauh gimana? Ini masih Indonesia. Mau minum Mas? Enggak mas, makasih masih. Tapi mas, aduh, saya mau jelasin tapi gak enak mau ganggu nih. Mungkin ini terlalu mengagetkan dan mungkin akan merusak euforia semuanya. Tapi Ya saya nggak cuma apa-apa. mau bilang kalau saya dari masa depan. Hah, masa depan? Ya kan Mas yang ngelindung nih. Masa dari masa depan sih? Yaudah ya mas, mungkin aku nggak mau ngejelasin panjang lebar atau gimana tentang keadaan saya, dan ya cuma ada sesuatu yang sangat-sangat penting yang Iya, ingin iya, saya iya. sampaikan terkait apa yang saya alami di tahun-tahun kedepannya. Penting gimana? Mungkin ini kurang masuk akal, cuma ya bisa juga nanti hanya untuk pengetahuan Anda ataupun kalau nanti kedepannya setelah saya pergi tentunya ya, ini masuk ke pikiran-pikirannya dan juga sesuai dengan apa yang saya bicarakan, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi untuk kali ini saya ingin cerita sama Anda. Oh iya, silakan. Boleh saya mulai ya? Boleh, silakan. Jadi sekali lagi selamat atas Hmm, kemerdekaannya. Selama oke. 300 tahun kita melakukan Pasti, perlawanan pasti. dan akhirnya kita berbuah manis dengan kemerdekaan. Tapi bukannya mau merusak momen atau apa. Cuma aduh, maaf banget ya. Nggak apa-apa. Sekali lagi saya sampaikan kalau perjuangan kita itu kedepannya masih panjang. Ya, Perjuangan kita pasti. masih sangat melelahkan untuk Pasti benar-benar sangat kita panjang. dianggap merdeka oleh mereka-mereka yang telah menjajah kita. Jadi gini, tahun-tahun kemarin kan kita melakukan perlawanan terhadap Jepang. Dan sebelum Jepang, kita kan sangat melakukan perlawanan panjang terhadap bangsa Belanda. Dan bangsa Belanda itu gak mau menerima kemerdekaan kita. Jadi mereka sekarang lagi merundingkan bagaimana caranya memecah belah kita, bagaimana supaya NKRI itu terpecah belah. Dan salah satunya nanti mereka melakukan penghasutan. Mereka melakukan propaganda, melakukan penghasutan, dan juga nanti negara kita tercinta ini nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Dan bertepatan ini di Makassar itu sebagai ibu kota di Indonesia bagian timur. Dan mereka Makassar ibu akan kota. mencoba dengan berbagai cara supaya kita hancur lagi. Supaya dia bisa berkuasa lagi atas Indonesia. Nantinya Belanda itu menjanjikan kepada raja-raja dan tokoh adat kita, kalau Belanda berhasil berkuasa lagi, nanti akan dikasih kekuasaan dan jabatan-jabatan tertentu. Maaf, maaf mas. Sekali lagi Parah maaf banget. merusak euforia Anda karena Tenang memang aja, Bapak benar-benar tenang. ini baru merdeka ya. Dan Tenang aja, parahnya tenang. lagi, Apa Mas sampai sampai bisa cerita gitu? sebenarnya aku nggak mau merusak momennya, Ceritanya tapi ceritain. akan terjadi pembantaian dengan skala besar, dengan korban lebih dari 30.000. Angka tepatnya itu
40.000. Nah ya, 40.000. ini nanti ceritakan secara runtut. Jadi mereka itu pertama ya, mereka itu membagi dengan beberapa bagian. Ya ceritain. Mereka mengira Ceritain. nasionalisme kita itu hanya sebatas nanti bisa dibujuk seperti itu. Tapi apa? Karena nasionalisme kita sudah mendarah daging, nanti para pejuang dengan laskar-laskar yang sekarang sudah berdiri ya, itu melakukan berbagai perlawanan. Jadi karena kita benar-benar tidak bisa diberdayakan oleh mereka, mereka itu mengirim pasukan DST, mas, depot spesial, apa itu, nggak penting. Mereka mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Westerling. Nah, orang ini mas, Westerling sangat busuk, benar-benar sangat busuk. Dia yang memimpin pembantaian kepada rakyat-rakyat kita sebanyak 40.000. Jadi orangnya seperti ini mas, orangnya seperti ini. Kira-kira Nah, kapan dia akan pertanyaan kesini? bagus. Jadi nanti Westerling ini akan kesini pada tanggal 5 Desember 1946. Ya mungkin masih 1 tahun lagi ya. Makanya kita ada waktu untuk, ya mungkin kita bukan pahlawan. Kita bukan pahlawan besar. Cuma ya nanti di sekeliling kita akan kita komunikasikan. Mungkin saya kalau masih di sini, atau nanti Mas sendiri yang akan mengonfirmasi ke teman-teman semuanya. Terus kapan terjadinya pembantaian ini? Pertanyaan bagus lagi. Pembantaian itu dia lakukan tanggal 11 Desember 1946 sampai Februari 1947. Tapi ya itu, sebenarnya kita nggak kalah tentang perundingan-perundingan di masa yang akan datang. Kita sudah diakui oleh PBB. Cuma ya negara baru sumur jagung, dan mereka negara yang udah besar pasti bisa mengakal-akali semuanya. Jadi nanti pasukan Westerling ini akan ditarik oleh pemerintah Belanda sendiri karena tahu Westerling ini melakukan genosida atau kejahatan-kejahatan perang. Tapi ya tidak diusut sama sekali. Bahkan setelah pemerintah Indonesia kedepannya nanti sudah mengajukan beberapa banding beberapa kali ke pengadilan internasional, tepatnya di Singapura dan juga Belanda, tetap tidak berhasil. Bahkan pemerintah Belanda sendiri nanti membebaskan. Wah. Dan alasannya Westerling itu apa? Itu katanya dia hanya membunuh sekitar 600 orang. Padahal menurut catatan di Indonesia itu 40.000. Ya udah, mungkin hanya itu ringkasan yang saya sampaikan. Semoga Mas mengetahui dan ya cepat tangkap terhadap apa yang saya sampaikan ini. Ayo, kita sekarang lapor ke pihak polisi atau yang bisa untuk menangani semua masalah ini. Boleh. Adat atau apa. Ayo, kita sampaikan secara gamblang biar semuanya bisa dicegah atau apapun. Ayo cepet.